Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 di mata kuliah pengantar teknologi informasi akan membahas mengenai Google Dokumen, lebih tepatnya di aplikasi Google. Tapi secara spesifik di sini akan membahas mengenai Google Dokumen. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini, email Slido, Google Drive, dan aplikasi Google Doc. Aplikasi Google itu ada banyak. Nah, di sini nanti yang akan dipakai itu adalah aplikasi yang sudah termasuk atau terdapat di dalam Gmail masing-masing mahasiswa. Contohnya di sini ada Google Drive, kemudian ada Google Maps, ada Google Dokumen, ada Doc, kemudian Sheet, Slide, lalu ada Google Classroom, kemudian ada Google Form dan Google Meet, lalu terdapat juga Google Site, lalu ada kalender, dan lain-lain. Di antara semua aplikasi ini, nanti yang akan sering digunakan adalah Google Drive, kemudian Google Dokumen, yang nanti akan dibahas di 3 pertemuan berbeda, pertemuan 9, 10, dan 11, lalu ada Google Classroom, kemudian Google Form, jika yang sering presensi online, lalu Google Meet. Kemudian untuk yang lainnya itu nanti bisa dieksplor sendiri. Nah, jika di dalam aplikasi Google-nya atau di email Google-nya itu mau menambahkan suatu aplikasi lain, nah maka nanti masing-masing bisa menambahkan sendiri dari Google Marketplace. Google Marketplace itu letaknya ada di sebelah sini. Jadi di sini ada Google Account, kemudian di sebelah kirinya itu ada Google Apps. Nah, ini bisa diklik saja, kemudian nanti kita bisa mencari aplikasi apa yang kita butuhkan untuk kita letakkan di Gmail kita atau kita hubungkan ke Gmail kita. Kita klik More from Google Workspace, lalu di sini akan muncul tab di mana kita bisa memilih dan mencari aplikasi sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini ada banyak sekali kategorinya, tinggal nanti apa yang kita butuhkan kita bisa cari di sini. Ya mungkin tidak semuanya ada, tapi sebagian besar itu ada di sini. Misalnya ada PDF editor gitu kan, PDF editor dan lain-lain. Kalau PDF editor bisa pakai ini sejak PDF editor untuk menambahkan untuk mengedit, kemudian untuk menambahkan tanda tangan misalnya sign, kemudian dan lain-lain itu bisa pakai ini yang editor ini. Gitu. Kemudian setelah itu akan saya bahas mengenai Google Docs. Jadi Google Docs itu aplikasi pengolah dokumen yang dia online disediakan oleh Google. Aplikasinya bisa diakses dari device apa saja selama terhubung dengan browser. Misalnya komputer, laptop, tab, gitu. Tapi jika perangkat mobile itu bisa install Google Docs atau Docs app gitu kan, atau dokumen app. Jadi lebih uh, efisien kalau misalnya di smartphone atau perangkat mobile itu install saja dari Play Store. Aplikasinya itu gratis untuk yang memiliki akun Gmail, baik akun Gmail Student atau akun Gmail yang biasa. Tapi kalau misalnya suatu perusahaan atau butuh yang versi lebih, nah itu bisa pakai versi yang bisnis. Biasanya itu dipakai untuk perusahaan-perusahaan. Fitur-fitur yang ada di Google Dokumen itu mirip dengan di Microsoft Word. Tapi ini di sini bisa ditambahkan script editor, bisa digabungkan dengan sheet dan lain-lain. Sebenarnya kalau di Microsoft Word itu bisa, cuma mungkin karena dia itu extendnya ke Visual Basic ya. Tapi kalau yang Google ini dia lebih ke yang yang baru gitu kan. Dia bisa dihubungkan ke Google Studio, Google Data, Google AI-nya dan lain-lain. Contohnya di sini fiturnya ada file, kemudian edit, view, lalu ada insert. Di file itu di sini ada pengaturan, misalnya pengaturan halaman, bahasanya, kemudian kalau misalnya mau download dari sebelah sini dari menu file. Kemudian kalau edit ya ada copy, paste. Di sini ada shortcut-shortcutnya yang bisa dipakai. Kadang shortcut itu sedikit berbeda dengan yang ada di Microsoft Word. Jadi nanti kalau misalnya kira-kira shortcut untuk copy itu apa? Nah, kita bisa lihat di sini menu edit.
oh di copy itu shortcutnya adalah Ctrl+C. Nah silahkan nanti dicoba gitu kan, bisa dicoba sendiri untuk shortcutnya. Kalau mau lihat sumbernya dari mana, bisa buka di masing-masing menunya. Nah di sini sudah tersedia shortcutnya. Lalu untuk view, nah ini ada pengaturan bagaimana sih kita akan memvisualkan dokumennya, print layout, full screen, show apa namanya, outline dokumennya, toolbarnya, sectionnya, dan lain-lain. Kemudian insert, di sini kita bisa menambahkan gambar, tabel, kemudian footnote, watermark, kemudian header dan footer, menambahkan equation, dan lain-lain ada di sini juga. Kemudian format, di sini untuk format teks, ada paragraf stylenya, ada spasinya, format kolomnya, kemudian ada bullet and numbering, lalu ada page number, nanti ada semua di sini. Kemudian untuk tools, ini ada beberapa tools yang bisa ditambahkan, misalnya ada script editor, ada voice typing. Kalau misalnya kita sedang mau mencoba mengetik atau mau mengetik dengan suara, bisa pakai Google Docs ini di menu tools, lalu pilih voice typing. Lalu di sini ada add-on jika butuh add-on lain. Kemudian ada menu help, di sini ada trainingnya, ada bantuannya, semuanya tersedia di sini. Lalu kalau misalnya mau lihat lengkap dari shortcut keyboardnya, nah itu bisa cek dari menu help itu. Lalu yang selanjutnya ada baris menu. Nah baris menu ini dia biasanya berisi menu untuk format teks. Ini biasanya dia rangkuman singkat menu yang paling sering digunakan oleh pengguna untuk editing dokumen. Sebenarnya ini di dalam baris menu ini, isi dari baris menu ini juga terdapat di dalam masing-masing fiturnya atau masing-masing menunya. Ini untuk memudahkan saja biar pengguna lebih cepat. Google Docs itu memiliki kelebihan, diantaranya kolaborasi bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja, asal si penggunanya itu sudah pernah dikontak atau di-share gitu. Jadi penggunanya itu dijadikan kontributor, jadi editor gitu kan. Nanti dia akan bisa mengedit, kemudian mengolah filenya, diajak kolaborasi gitu kan di dalam dokumen tersebut. Kemudian di dalam Google Docs itu terdapat fitur kecerdasan bawaan, jadi bisa menulis dengan cepat. Misalnya kita menulis kata interacting gitu kan, kita baru nulis INT, nah itu dia udah bisa akan memprediksi atau kata selanjutnya apa. Nah itu sebenarnya kita boleh menggunakan itu, boleh tidak. Kalau misalnya mau ngetik biasa ya udah silahkan gitu kan, mau menggunakan itu ya bisa juga gitu. Kemudian untuk di fitur kecerdasan ini juga ada koreksi spelling atau pengejaan, atau kalimat itu penulisannya benar tidak gitu kan. Nanti tinggal disesuaikan saja. Lalu di sini bisa terhubung dengan aplikasi yang lain dengan mudah. Aplikasi Google ya, misalnya Google Meet-nya, kemudian Google Sheet-nya, kemudian Gmail-nya. Lalu kompatibel dengan Microsoft Word. Tapi di sini Microsoft Word-nya yang formatnya DOCX. Meskipun dia kadang itu agak berubah sedikit kompatibilitasnya itu, tapi lebih kompatibel yang DOCX. Kalau yang Doc itu kadang formatnya sedikit berubah, entah layoutnya dan lainnya. Lalu bisa melakukan penelusuran langsung dari dokumen, bisa menambahkan add-on, dan menyimpan filenya secara otomatis. Itu untuk penjelasan pengantarnya. Untuk praktikumnya, instruksi modulnya nanti akan dijelaskan di part selanjutnya.